my girl, oh she baby, no time and the time is running. You on the line and you look so stunning. All the things I need to know before the club is closed out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Nurul selaku guru kewirausahaan 11A Farmasi serta teman-teman yang kami cintai dan kami banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan mengenai pengertian prototipe serta tahapan-tahapan pembuatan prototipe. Sebelum kita menjelaskan atau mempresentasikan prototipe, kita akan memperkenalkan diri dahulu. Perkenalkan, nama saya Dewi Dwi Syaputri, absen 6. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ridho Budi Setiawan, absen 1. Perkenalkan, nama saya adalah Setiasa, absen 5. Perkenalkan, nama saya Rasi Virginia, absen 20. Perkenalkan, nama saya Sarah Denitis, absen 12. Berikut penjelasan dari kelompok kami. A few moments later. Prototipe merupakan penafsiran produk yang dapat diklarifikasikan melalui 2 dimensi, yaitu yang pertama adalah tingkat di mana sebuah prototipe merupakan bentuk fisik. Kemudian dimensi yang kedua yaitu tingkatan di mana sebuah prototipe merupakan prototipe yang menyeluruh. Prototipe yang menyeluruh mengimplementasikan sebagian besar atau semua atribut dari produk. Kemudian prototipe menyeluruh merupakan prototipe yang diberikan kepada pelanggan untuk mengidentifikasikan kekurangan dari desain sebelum memutuskan diproduksi. Tujuan dari prototipe, yaitu tujuan dari prototipe adalah sebagai penguji daya tahan bentuk produk dan usaha yang kita buat. Inovasi terhadap usaha yang kita buat adalah keadaan di mana suatu badan usaha tidak bisa dibuat dalam bentuk prototipe. Inovasi bertahap biasanya mencairkan keadaan dunia nyata. Dengan adanya kegiatan prototipe, para wirausaha khususnya bidang produk kreatif bangunan akan mengetahui keunggulan dan kelemahan produk yang akan dibuat. Yaitu faktor-faktor. Faktor-faktor penentu dalam proses strategi pembuatan prototipe. Berikut ini disajikan berbagai faktor-faktor yang ada di dalam strategi prototyping. Pertama, prototyping bisa berupa subsistem serangkaian dari beberapa subsistem atau keseluruhan sistem. Kita akan membuat sistem yang besar. Mungkin hal ini terbaik yang bisa dilakukan adalah memecahnya menjadi subsistem-subsistem yang lebih kecil yang masing-masing subsistem dapat dianalisis berdasarkan strategi yang paling optimal. Yang kedua, melakukan prototyping atas bermacam-macam konsep. Dengan melakukan prototyping atas satu konsep, ketika hanya ada 1 atau 2 konsep produk saja yang memungkinkan besar akan dipilih untuk dikembangkan. Perkembangan prototipe dalam jumlah banyak pada masa awal akan memberikan umpan balik penting bagi perancang. Yang ketiga, pembuatan prototipe bisa dilakukan oleh pihak luar atau dilakukan oleh seorang wirausaha itu sendiri. Melakukan penyerahan urusan pembuatan produk hanya kepada pihak luar dapat membengkakkan biaya dan waktu sehingga lebih baik dibuat sendiri. Yang keempat, fisik pada suatu prototipe dapat dibuat ukuran skala. Ketika kita sedang berurusan dengan produk yang berukuran besar seperti pilar untuk bangunan rumah bertingkat, kita tidak akan mungkin membuat prototipe yang sama ukurannya dengan produk akhirnya, kecuali untuk keperluan uji akhir. Oleh karena itu, kita bisa membuat skala fisiknya untuk mengetes aspek-aspek tertentu dalam desain produk tersebut, atau bisa dibuat prototipe potongan yang bisa disambung oleh pembangunannya. Yang kelima, hasil akhir suatu bentuk usaha dapat dibuat skala lewat prototipe. Mungkin merupakan suatu hal yang bagus apabila perancang dapat merancang prototipe yang mampu mencakup beberapa persyaratan desain dalam satu waktu. Hal ini bertujuan agar perancang dapat membuat evaluasi atas fitur yang diharapkan ada pada produk tersebut. Dengan adanya skala fungsi, perancang akan merasa lebih mudah dalam menguji prototipe dan produk final yang memiliki sifat lebih kuat.
Lalu terdapat poin tahapan teori pembuatan prototipe. Dalam hal ini terdapat proses pengembangan konsep melibatkan banyak bentuk model dalam prototipe. Lalu hal ini juga mencangkup antara model, pembuktian, serta konsep yang akan membantu tim pengembang dalam menunjukkan kelayakan. Poin pertama, terdapat pendefinisian produk. Pendefinisian produk merupakan penerjemah konsep teknikal yang berhubungan dengan kebutuhan dan perilaku konsumen ke dalam bentuk perancangan, termasuk aspek hukum produk dan aspek hukum yang melibatkan keamanan serta pelindungan terhadap konsumen. Poin kedua yaitu working model. Working model ialah tidak harus mempresentasikan fungsi produk secara keseluruhan, namun dibuat pada skala yang seperlunya. Namun pada working model ini juga dibangun untuk menguji parameter fungsional dan membantu perancangan. Yang ketiga, poin ketiga yaitu prototipe rekayasa. Merupakan atau dibuat untuk keperluan pengujian kinerja operasional dan kebutuhan rancangan dalam sistem produksi. Lalu terdapat poin keempat yaitu prototipe produksi. Merupakan suatu rancangan dengan keseluruhan fungsi operasional untuk menentukan kebutuhan dan metode produksi yang akan dibangun dalam skala sesungguhnya, serta dapat menghasilkan data kinerja dalam daya tahan produknya. Lalu poin kelima yaitu qualified production item atau dibuat dengan skala penuh, berfungsi secara penuh dan diproduksi pada tahap awal dalam jumlah kecil untuk memastikan produk memenuhi segala bentuk standarnya. Lalu untuk poin yang terakhir yaitu poin model, merupakan alat peraga yang mirip produk yang akan dibangun secara jelas untuk menggambarkan bentuk serta penampilan produk baik dengan skala yang dibesarkan 1:1 dan untuk diperkecilkan untuk memastikan produk yang akan dibangun secara dengan lingkungan produk maupun lingkungan user. Jadi kesimpulan dari prototipe mengandung karakteristik mendukung kreativitas, membantu pengembang untuk menangkap dan menghasilkan ide, memfasilitasi pengembang dan memberikan informasi yang relevan tentang penggunaan prototipe. Prototipe dapat mendorong terjadinya komunikasi dan membantu para wirausaha untuk dengan konsumen dalam berinteraksi untuk menyempurnakan produk yang dibuat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later. Assalamualaikum